Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita. Anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas pembelajaran matematika. Kita akan fokus ke membahas bangun ruang. Melanjutkan materi kita pada minggu sebelum kita melaksanakan PTS atau UTS. Hari ini bangun ruang yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama adalah kubus, yang kedua adalah balok, yang ketiga adalah prisma, yang keempat adalah limas, yang keenam adalah yang kelima adalah tabung, yang keenam adalah kerucut, dan yang terakhir adalah bola. Anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi pembahasan kita hari ini, pelajaran matematika tentang bangun ruang, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadikan kita anak-anak yang mampu mengisi hari-hari kita dengan ilmu pengetahuan, dan tentunya apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah mengenal tentang bangun ruang. Jadi bangun ruang apa saja nanti yang akan kita bahas. Yang kedua adalah mengidentifikasi bangun ruang. Ciri-ciri dari bangun ruang yang nanti kita bahas itu ada apa saja. Yang ketiga adalah menemukan bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik itu di rumah ataupun di lingkungan sekitar rumah kita. Oke, dengan mengucapkan basmalah, kita mulai pembahasan bangun ruang kita. Yang pertama adalah kubus. Kita akan bahas kubus. Ini adalah kubus. Bangun datar dari kubus adalah segi 4 atau persegi 4 yang tentunya Ibu percaya dan yakin sebelumnya sudah kita bahas tentang jenis-jenis bangun datar waktu kita di kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini adalah kubus. Kubus itu terdiri dari sisi, titik sudut, dan rusuk. Kita akan bahas apa saja ciri-ciri dari kubus. Yang pertama adalah memiliki 6 sisi sejajar dan sama besar. Apa yang disebut dengan sisi? Nama lain dari sisi itu adalah muka. Nah, yang Ibu tunjukkan ini adalah sisi. Sisi kubus itu ada 6. Yang pertama adalah sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri, serta sisi bagian atas dan sisi bagian bawah. Sehingga dia ada 6 sisi. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk. Rusuk adalah garis yang menghubungkan antar sudut, ini disebut rusuk. Ini adalah rusuk, yang di depannya adalah 4, belakangnya 4, ininya juga ada 2, ini 2, bawahnya juga ada 2, sehingga rusuk yang dimiliki oleh kubus ada 12 rusuk. Terus yang ketiga adalah kubus memiliki 8 titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut kan pertemuan antara rusuk yang membentuk bangun ini sehingga menjadikan bangun ruang kubus. Titik sudut ada 8, ini adalah 1A, ini 2, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah ciri-ciri dari kubus. Ada 3 ciri utama dari kubus, ada 6 sisi, ada 12 rusuk, dan ada 8 titik sudut. Oke, kita lanjutkan kembali. Bangun yang kedua adalah balok. Nah, balok, bangun datar dari balok ini adalah persegi panjang, yang juga sudah kita kenal ciri-ciri sebelumnya. Nah, balok sama dengan kubus, ciri-cirinya yang membedakan adalah bentuk sisinya yang berhadapan itu aja yang sama. Nah, balok memiliki 6 sisi yang berhadapan dan sama luas. Yang berhadapan itu artinya sisi depan itu sama dengan sisi belakang. Sisi bawah sama dengan sisi atas, dan sisi samping kanan itu sama dengan sisi samping kiri. Sehingga sisi 6 sisi ini yang berhadapan aja yang sama luas atau sama besarnya. Yang kedua adalah balok memiliki 12 rusuk yang sejajar dan sama panjang. Ini rusuk ya nak, yang 12. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sisi depan atau rusuk depan ada 4, rusuk belakang ada 4, 8, rusuk samping kanan ada 2, 10, rusuk samping kiri juga ada 2, jadi 12. Yang berikutnya, balok juga memiliki 8 titik sudut, yaitu pertemuan antar rusuk.
Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah ciri-ciri dari balok. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari prisma. Nah, kita akan mengenal prisma. Prisma yang kita bahas pada pertemuan hari ini ada 4 jenis prisma. Jadi yang kita kenal ada 4 jenis prisma. Prisma yang pertama adalah prisma segitiga. Prisma yang kedua adalah prisma segi 4. Prisma yang ketiga adalah prisma segi 5, dan prisma yang keempat adalah prisma segi 6. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alas dan atapnya berbentuk segitiga atau dibangun dari bangun datar segitiga. Prisma segi 4, kenapa disebut prisma segi 4? Karena alas dan atapnya dibentuk dari segi 4. Sementara prisma segi 5 juga sama. Alas dan atapnya adalah terbentuk dari bangun datar segi 5 atau terbentuk dari bangun segi 5. Yang prisma segi 6 juga sama. Alas dan atapnya terbentuk dari bangun segi 6. Kita akan mengenal masing-masing ciri dari prisma, baik dari prisma segitiga hingga prisma segi 6. Titik sudut prisma segitiga ada 6. Ini ya, 3 di bawah dan 3 di atas. Titik sudut adalah pertemuan antar rusuk. Terus sementara titik sudut prisma segi 4 itu ada 8, yang bagian bawah ada 4, yang bagian atas juga ada 4, yang bagian atapnya. Sementara titik sudut prisma segi 5 itu ada 10, yang di 5-nya ada di alasnya, titik sudut alas ini 1, 2, 3, 4, 5, yang 5-nya lagi ada di atapnya atau di tutupnya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, titik sudut prisma segi 6 ada 12, karena dia terdiri dari alas dan atapnya terbentuk dari bangun segi 6, pastinya titik sudutnya ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang bagian bawah atau alasnya, yang bagian tutupnya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah titik sudut dari prisma. Kita akan lihat yang berikutnya adalah sisinya. Sisi prisma segitiga ada 4, ini adalah di samping depan, kanan, kiri, atas, dan bawah. Maaf, di samping 1, 2, belakang ya. Ini depan, belakangnya ada 2, 3, dan 4. Yang prisma segi 4, sisinya ada 5. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Jadi ada 5. Untuk prisma segi 5, sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk sisi atau muka prisma segi 6, sisinya ada 7. Atas bawah, terus samping depan sama belakang berbentuk 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Satunya lagi 7. Jadi memiliki sisi 7. Ibu ulangi, untuk prisma segitiga sisinya ada 4, prisma segi 4 sisinya ada 5, prisma segi 5 sisinya ada 6, dan prisma segi 6 sisinya ada 7. Kita lanjut, ciri berikutnya yang ketiga adalah rusuk. Jumlah rusuk. Rusuk adalah garis yang mempertemukan antar titik sudut. Nah, rusuk untuk prisma segitiga adalah 6. Ini 6 titik rusuknya atau garis rusuknya. Terus yang prisma segi 4 ada 8, prisma segi 5 ada 10, dan prisma segi 6 ada 12. Ini adalah rusuk dari prisma. Berikutnya adalah kita akan bahas tentang bangun limas. Nah, limas juga sama dengan prisma, ada 4 jenis limas. Yang pertama ada limas segitiga, yang kedua ada limas segi 4, yang ketiga ada limas segi 5, dan yang terakhir yang keempat ada limas segi 6. Nah, kenapa disebut limas segitiga? Sama tadi dengan prisma, karena alasnya terbentuk dari bangun segitiga. 5 segi 4 juga alasnya atau bagian bawahnya, sisi bawahnya itu terbentuk dari segi 4. 5 segi 5 juga alasnya terbentuk dari bangun datar segi 5. Dan yang terakhir 5 segi 6 bangun atau alasnya atau bagian sisi bawahnya itu terbentuk dari segi 6. Apa saja ciri-ciri dari keempat limas ini? Kita akan bahas. Memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah
titik sudutnya. Kalau yang 5 segitiga memiliki 4 titik sudut, ini yang di bawahnya 3, yang puncaknya titik sudut bagian puncak ini disebut puncak ya. Itu ada 1. Jadi ada 4 titik sudut. Yang titik sudut 5 segi 4 itu ada 5, yang bagian bawahnya ada 4 dan puncaknya 1. Jadi 5 titik sudut. Yang titik sudut 5 segi 5 itu ada 6. 5 bagian bawah, ini titik sudut bagian bawah yang puncaknya 1. Terus sementara yang 5 segi 6, titik sudutnya itu terdiri dari 7. Yang 6 bagian bawah alasnya atau sisi bawahnya, yang satunya lagi adalah puncak limasnya atau titik puncak, itu disebut juga titik sudut bagian puncak. Nah, yang berikutnya kita akan mengenal sisi. Sisi limas, untuk sisi limas segitiga itu ada 5. Terus yang untuk limas segi 4 itu ada 6. Yang untuk limas segi 5 itu ada 7. Dan yang untuk limas segi 6 itu ada 8. Yang berikutnya adalah rusuk. Rusuk untuk limas segitiga itu ada 9 rusuk. Yang limas segi 4 ada 12 rusuk. Dan yang limas segi 5 ada 15 rusuk. Yang limas segi 6-nya ada 18 rusuk. Ini adalah ciri-ciri dari limas. Kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan mengenal tabung. Tabung tentunya terdiri dari selimut, sisi alas yang di bawah, dan sisi atas atau bagian penutup. Nah, bangun ruang yang berbentuk tabung ini tentunya banyak juga ya di sekitar lingkungan rumah kita atau lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Kita akan mengenal ciri-ciri dari tabung, itu ada 3 ciri. Yang pertama, tabung itu tidak memiliki titik sudut. Kenapa tidak memiliki titik sudut? Karena dia terdiri dari alasnya terbuat dari lingkaran. Lingkaran itu kan tidak memiliki titik sudut atau titik sudutnya tidak terhingga karena dia berbentuk lingkaran. Yang kedua, hanya memiliki 1 sisi lengkung atau disebut sebagai selimut tabung. Nih, yang bagian badannya ini disebut sebagai selimut tabung atau sisinya hanya 1. Terus yang ketiga memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung itu adalah ini 1 yang bagian sebelah kanan atau kiri anak-anak, dan yang bagian sebelah kanan atau sebagian sebelah yang ibu tunjukkan ini adalah 1. Jadi dia memiliki 2 rusuk. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas bangun berikutnya adalah kerucut. Kerucut, ini adalah kerucut atau seperti topi ulang tahun, terdiri dari rusuk, selimut, dan titik puncak. Ciri-ciri dari kerucut ada 4. Yang pertama memiliki 1 rusuk lengkung, ini adalah rusuk. Yang kedua memiliki 1 titik puncak. Yang ketiga memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang keempat memiliki sisi lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Ini ya. Oke. Yang berikutnya kita akan bahas yang terakhir adalah bola. Nah, ini adalah bangun ruang yang berbentuk bola. Ciri-ciri dari bola ada 3. Yang pertama memiliki 1 sisi. Ini adalah sisi bola. Bola juga sekilas berbentuk seperti lingkaran ya. Tentunya kita sudah sangat kenal dan familiar dengan bangun ruang yang berbentuk bola. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Kenapa tidak memiliki rusuk? Karena bola terdiri dari bangun datarnya adalah ruangan yang bangun lingkaran yang melengkung sehingga tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Jadi rusuk dan titik sudut bola tidak ada. Nah, anak-anak, itulah 7 bangun ruang yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Hari ini kita belum membahas tentang rumus bangun ruang, tapi kita masih fokus untuk membahas tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Ini untuk latihannya, Ibu akan melihat pemahaman kalian tentang bangun ruang. Ini adalah latihan yang Ibu minta tuliskan di buku tulis kalian. Ada 5 latihan. Setelah itu kumpulkan melalui Google Classroom. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang ciri-ciri bangun ruang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberikan pemahaman yang maksimal. Terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.